Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi demonstrasi kontekstual RPP berdiferensiasi bersama saya Munawar SPD SDGR SDN 2 Mekarsari, calon guru penggerak gelombang 10 Kabupaten Lombok Barat. Adapun pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, tapi juga berfokus pada konten atau materi dan proses. Adapun pemetaan kebutuhan belajar murid. Sebelum menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar, yaitu misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, pengaruh budaya. Murid memiliki berbagai budaya belajar seperti santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal. Yang terakhir, preferensi gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Yang secara umum ada 3 gaya belajar, yaitu visual atau melihat, auditori atau mendengar, kinestetik atau melakukan. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Setelah memetakan kebutuhan belajar siswa, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi berdiferensiasi. Melihat keragaman kebutuhan belajar siswa atau murid, saya mencoba menerapkan ketiga strategi berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menentukan strategi belajar berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang terakhir, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten dan proses yang telah mereka lewati, serta sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Langkah awal sebelum membuat RPP berdiferensiasi, terlebih dahulu kita harus membuat analisis kebutuhan belajar murid. Adapun tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, setelah mengamati video lagu membuang sampah, siswa dapat menyanyikan lagu membuang sampah dengan irama yang tepat. Yang kedua, setelah membaca percakapan lebah dan semut, siswa dapat menyebutkan 2 manfaat memberikan rumah. Yang ketiga, setelah mengamati contoh bangun datar yang ditunjukkan guru, siswa dapat menunjukkan ruas-ruas garis dari 3 bangun datar. Sekian dari video ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.